Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak senamian yang hamdi dari SMA Nurul Iman Nahdlatul Wathon Pengombor. Saat ini sedang berada di goa yang dimana goa ini terletak di Desa Pengombor. Goa ini terletak di sebelah timur SMA Nurul Iman Nahdlatul Wathon Pengombor, kurang lebih 2 km dari SMA kami. Di pengiringan ini yang akan bercerita tentang Tegerantang dan Cuplak. Konon di gua ini dulu hiduplah seorang raksasa yang dimana raksasa ini sangat ganas. Setiap harinya raksasa ini harus memakan satu orang manusia setiap harinya. Akhirnya warga yang berada di sekitar goa ini merasa resah karena setiap harinya harus ada anak, saudara, bahkan keluarga mereka ada yang meninggal setiap harinya. Akhirnya warga di sekitar sini memilih untuk berpindah dari di sekitaran goa menuju ke tempat yang aman. Namun sumber air mereka berada di sekitar goa ini. Dan di mana mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Dan mereka sepakat untuk tetap mengambil air di sekitar goa ini. Namun sebelum mereka mengambil air, mereka harus menutupi kepala mereka dengan kelabang atau anyaman dari daun kelapa. Karena raksasa tersebut takut kepada anyaman daun kelapa tersebut. Konon katanya dulu hiduplah seorang raja yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Namun sayangnya putri seorang raja ini berhasil diculik oleh raksasa yang berada di goa ini. Sang raja pun sangat bersedih hati karena putri satu-satunya dicuri oleh sang raksasa. Namun raja bingung di manakah putrinya disembunyikan oleh raksasa tersebut. Antara sudah dimakan atau masih hidup. Akhirnya sang menteri-menteri yang ada di kerajaan tersebut merasa bertanggung jawab untuk membantu sang rajanya untuk mencari sang putri yang hilang. Raja pun mengambil kesimpulan untuk mengadakan sayembara untuk mencari sang putri. Akhirnya raja pun mengeluarkan kata-kata yang dimana kata-kata tersebut. Namun sayangnya putri seorang raja ini berhasil diculik oleh raksasa yang berada di goa ini. Sang raja pun sangat bersedih hati karena putri satu-satunya dicuri oleh sang raksasa. Namun raja bingung di manakah putrinya disembunyikan oleh raksasa tersebut. Antara sudah dimakan atau masih hidup. Akhirnya sang menteri-menteri yang ada di kerajaan tersebut merasa bertanggung jawab untuk membantu sang rajanya untuk mencari sang putri yang hilang. Raja pun mengambil kesimpulan untuk mengadakan sayembara untuk mencari sang putri. Akhirnya raja pun mengeluarkan kata-kata yang dimana kata-kata tersebut yang dimana kata itu membuat seluruh peserta yang mengikutinya menjadi semangat. Raja mengatakan, jikalau yang menemukan putri saya itu adalah seorang lelaki, maka saya akan menikahkannya dengan putri saya tersebut. Jikalau yang menemukannya itu adalah seorang perempuan, maka saya akan menjadikan putri di istana ini. Perlombaan tersebut sampailah di telinga Cuplak. Tanpa berpikir panjang, Cuplak pun kesana kesini mencari di manakah putri tersebut disembunyikan oleh raksasa. Akhirnya Cuplak pun mencari dan terus mencari hingga sampailah di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Dan di tengah hutan tersebut ada rumah yang dimana rumah tersebut terlihat sangat kosong. Cuplak pun mencoba mengetuk pintu rumah yang ada di dalam hutan tersebut.
Setelah mengetuk pintu, terdengarlah suara kaki yang akan membukakan pintu untuk Cuplak. Akhirnya setelah pintu dibukakan, keluarlah seorang perempuan dan seorang laki-laki dan anak angkatnya. Setelah itu Cuplak pun dipersilahkan masuk. Namun Cuplak pun bertanya siapakah orang tersebut. Setelah itu orang yang membukakan pintu pun mengatakan bahwa namanya adalah Inak Bangkul, Amak Bangkul, dan anaknya yang bernama Tegerantang. Setelah itu Cuplak pun mengutarakan apa tujuannya sampai di gubuk tersebut. Cuplak pun mengutarakan niatnya bahwa dia ingin mencari sang putri raja yang hilang. Setelah itu Inak Bangkul dan Amak Bangkul pun menyarankan kepada Cuplak agar ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Tegerantang. Setelah mereka sepakat, berangkatlah Cuplak dan Tegerantang menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh ibu Inak Bangkul. Setelah itu keluar hutan, masuk hutan, naik gunung, turun gunung, sampailah di sebuah gunung yang dimana gunung itu tempat saya berada saat ini, yaitu di Goa Saung. Setelah itu terdengarlah suara tangisan seorang perempuan. Mereka berdua pun saling melihat dan yakin bahwa itulah suara putri yang hilang, dicuri oleh raksasa. Akhirnya mereka pun mulai mencari dan terus mencari hingga sampailah di mulut goa yang tempat saya berada saat ini. Disinilah dulu Cuplak dan Tegerantang berada. Setelah itu mereka pun mencoba mendengar dan betul bahwa ada suara tangisan yang berasal dari dasar goa ini. Setelah itu Cuplak dan Tegerantang pun tanpa berpikir panjang langsung mencari tali yang berasal dari pohon belukar yang ada di sekitaran goa ini. Setelah itu tali pun diturunkan dan Tegerantang pun menanyakan kepada Cuplak siapakah yang akan turun mengambil sang putri. Akhirnya mulut manis Cuplak pun mulai berakting bahwa yang harus turun mengambil putri adalah Tegerantang. Akhirnya Tegerantang pun menyepakati bahwa dia yang akan turun ke dasar goa untuk mengambil sang putri tersebut. Akhirnya tali pun mulai diturunkan dari atas menuju ke bawah dan Tegerantang pun dengan hati-hati turun ke bawah. Setelah itu sampailah Tegerantang di dasar goa dan kedatangan Tegerantang pun diketahui oleh raksasa tersebut. Dapat berpikir panjang, raksasa pun berkata, "Embe ambun wong anak manusia," atau lebih anunya, "Di mana bau anak manusia?" Setelah itu akal cerdiknya Tegerantang pun mulai bereaksi. Dia berpikir bagaimana caranya mengalahkan raksasa tersebut. Dan setelah terjadi perlawanan, akhirnya Tegerantang pun berhasil mengalahkan sang raksasa tersebut dan membunuhnya. Setelah itu putri yang cantik jelita rupawan berhasil diselamatkan oleh Tegerantang. Setelah itu tali yang masih bergelantung dari atas pun segera dipegang oleh sang putri dan langsung naik ke atas. Dan Tegerantang masih berada di dasar goa tersebut. Namun sayangnya hati Cuplak pun berniat jahat untuk meninggalkan Tegerantang yang masih berada di dasar goa. Benar, Cuplak pun meninggalkan Tegerantang di dasar goa ini. Tegerantang pun sampai
menangis di dasar goa ini karena ditinggalkan oleh Cuplak sahabatnya tersebut. Setelah itu putri pun langsung dibawa ke istana. Dan betul, raja pun akan menyepakati janjinya untuk menikahkan putrinya dengan Cuplak. Setelah acara akan digelar, datanglah sang Tegerantang. Setelah datang Tegerantang, putri pun menangis dengan sejadi-jadinya dan memberitahu raja bahwa yang menyelamatkannya itu adalah Tegerantang, bukan Cuplak. Akhirnya Cuplak pun marah dengan sangat marahnya ketika melihat sang Tegerantang datang. Setelah itu Cuplak pun menantang Tegerantang untuk mengadakan peresian. Akhirnya peresian pun diadakan di dalam istana dan membuahkan hasil bahwa Tegerantanglah yang menang. Setelah itu Tegerantang pun langsung dinikahkan dengan putri yang cantik jelita tersebut. Setelah itu Cuplak yang malang pun pulang dengan menerima kekalahannya dan kekecewaan yang begitu mendalam. Setelah itu hidup bahagialah sang putri dengan Tegerantang. Mungkin hanya ini cerita singkat dari kami, dan sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, lambat laun pasti akan diketahui. Dan jangan sekali-kali senang di atas penderitaan orang. Mungkin hanya ini dari kami. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.